Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Synthetic Aperture Radar atau lebih dikenal dengan SAR, di mana SAR ini sama seperti radar pada umumnya. SAR ini menggunakan prinsip Doppler, di mana penjalaran gelombang memiliki frekuensi tertentu, dan apabila diperoleh suatu frekuensi dengan cara menerapkan prinsip Doppler ini, maka frekuensi tersebut disebut dengan frekuensi Doppler. Perbedaan frekuensi yang terjadi akan mengakibatkan hasil citra untuk tiap objek berbeda tanpa perlu menggunakan sebuah antena yang sangat panjang. Ketika wahana bergerak, karena biasanya SAR itu dipasang pada sebuah pesawat. Ketika pesawat atau wahana tersebut bergerak melewati target sambil melakukan pencitraan, maka objek terekam pada selang waktu tertentu dengan frekuensi yang berbeda-beda. Frekuensi yang tertinggi adalah objek yang memiliki jarak relatif terdekat dengan sensornya. Kemudian, selain SAR juga ada istilahnya itu Interferometric Synthetic Aperture Radar atau INSAR. INSAR ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengekstraksi informasi 3 dimensi dari permukaan dengan pengamatan fasa gelombang radar. Pada awalnya, radar interferometri ini digunakan untuk pengamatan permukaan bulan dan planet Venus. Pada tahun 1974, INSAR ini diaplikasikan pertama kali pada bidang pemetaan untuk memperoleh topografi dan citra. Untuk memperoleh topografi dari sebuah citra itu harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah objek di permukaan bumi yang dicitrakan harus dapat terlihat jelas atau memiliki resolusi citra yang tinggi, sehingga dapat dilakukan interpretasi dan identifikasi yang sesuai. Nah, selain itu, citra harus memiliki posisi 3 dimensi. Ini kalau pada INSAR ya. Kalau pada INSAR ini, citra harus memiliki posisi 3 dimensi yang cukup sehingga daerah akan dipetakan dan dapat diketahui topografinya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pendahuluan terkait dengan SAR, kemudian sejarah dari Synthetic Aperture Radar, sejarah SAR itu seperti apa. Selanjutnya ada gambaran umum tentang SAR, pengolahan sinyal SAR, dan terakhir adalah persamaan sistem SAR. Perkembangan radar saat ini telah berkembang sangat cepat dan sangat pesat. Untuk mendapatkan pemetaan sebuah area menggunakan radar, diperlukan sebuah radar dengan resolusi yang sangat tinggi. Nah, untuk memperoleh resolusi tinggi ini, kita bisa menggunakan sistem SAR ini dan juga teknik kompresi pulsa. Resolusi tinggi dapat diperoleh menggunakan sistem radar non-coherent konvensional yang menggunakan antena besar atau sistem radar yang beroperasi pada panjang gelombang yang sangat pendek. SAR ini dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan gerakan wahana yang membawa radar tersebut. Karena biasanya SAR ini digunakan untuk pemetaan. Itu salah satu contohnya. Dengan memanfaatkan wahana yang membawa radar, digunakan untuk mensintesis efek aperture antena yang besar. SAR dapat mencapai resolusi tinggi dan dalam dimensi cross range yang cukup jauh. Bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah ini. Cross range radar ini bisa berkisar sampai ratusan meter. Kemudian, SAR digunakan untuk pencitraan radar permukaan tanah 2 dimensi dengan resolusi yang tinggi. Bisa juga menggunakan 3 dimensi dengan teknik interferometric SAR.
pencitraan medan di permukaan bumi dapat menggantikan citra optik atau inframerah. Aplikasi teknologi SAR meliputi pengawasan resolusi tinggi, kemudian pemetaan, dan pencitraan objek berputar. Secara khusus, pencitraan permukaan bumi oleh SAR digunakan untuk memberikan tampilan seperti sebuah peta dan dapat diterapkan pada bidang militer, kemudian dapat diterapkan pada eksplorasi geologi dan mineral, GPS, serta dengan pemilihan frekuensi operasional yang tepat. Sinyal gelombang mikro dapat menembus awan, kabut, hujan dengan redaman yang kecil, sehingga memungkinkan pengoperasian pada kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, yang dapat menghalangi penggunaan sistem inframerah. Karena kita tahu sendiri, sebuah sistem inframerah akan terganggu kinerjanya ketika terhalang oleh sebuah benda atau sebuah objek di depannya. Sedangkan ketika kita menggunakan SAR ini, ketika ada sebuah benda atau sebuah objek yang ada di depannya itu tidak mempengaruhi atau hanya sedikit mempengaruhi kinerja dari sistem SAR ini, karena SAR menggunakan teknik medan elektromagnetik. Berikut ini contoh spesifikasi dari sebuah SAR. Di sini dapat dilihat pada gambar di samping dengan jarak sejauh 100 km dan beam width yang diberikan sebesar 0,2. Kemudian dari sini diperoleh spesifikasi cross range resolution-nya adalah 350 meter. Kemudian bandwidth-nya adalah 500 MHz dengan resolusi jaraknya sebesar 0,3 meter. Dapat dilihat dengan jarak di udara sejauh 100 km dapat mendeteksi benda atau dapat mendeteksi sebuah permukaan dengan luas area 350 meter. Karena potensi SAR yang dapat digunakan pada berbagai aplikasi, sehingga beberapa negara telah mengembangkan SAR ini untuk melakukan pemetaan pada luar angkasa. Salah satunya misalkan pada planet Venus dan juga planet Jupiter. Selanjutnya kita masuk sejarah dari synthetic aperture radar. Pada tahun 1950 itu mulai dikembangkan sebuah konsep SAR, di mana di sini dikemukakan oleh Carl Willey pada tahun 1951 ketika ia bekerja pada perusahaan Goodyear Aircraft Corporation. Di sini beliau mengamati bahwa respon dari tiap titik koordinat sepanjang objek yang memantulkan sinyal akan memberikan pergeseran Dopplernya ketika sinyal yang dipantulkan itu diterima oleh radar. Nah, Carl Willey ini menyimpulkan bahwa analisis frekuensi dari sinyal yang dipantulkan dapat memberikan resolusi sepanjang jalur yang lebih baik daripada jalur yang ada oleh lebar panjang jalur dari berkas fisik itu sendiri. Di mana di sini pertama kali adanya desain real aperture radar atau RAR pada masa itu. Namun pada RAR ini antena yang digunakan itu sangat panjang dan sangat besar. Kemudian selanjutnya dilakukan demonstrasi awal pada laboratorium kendali University of Illinois. Selanjutnya pada tahun 1953 dibukalah proyek bersama yang disponsori oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara Amerika yang berada di Pusat Penelitian Willow Run atau WRRC University of Michigan. Pada tahun 1960
Sistem radar yang dioperasikan pada 930 MHz menggunakan antena Yagi dengan lebar berkas aperture-nya adalah 100 derajat. Nah, selama akhir tahun 1950-an, selama akhir tahun 1950-an dan awal 1960 terjadi pengembangan sistem SAR yang secara rahasia di mana dikembangkan oleh University of Michigan dan pada beberapa perusahaan. Dan pada saat yang sama, perkembangan serupa dilakukan pada negara Eropa, seperti Rusia, Perancis, dan juga Inggris. Pada tahun 1968, ditemukanlah High Resolution Polar Format Processing. Di sini digunakan untuk pengolahan sinyal radar. Pada tahun 1970, dimulailah beberapa perusahaan dan universitas mengembangkan sistem SAR. Seperti sistem SAR ini dikembangkan pada perusahaan Goodyear, kemudian Hughes, dan juga Westinghouse. Kemudian, selain itu, Jet Propulsion Laboratory atau JPL, University of Michigan, selanjutnya ada Environmental Research Institute of Michigan atau ERIM, selanjutnya ada Sandia Laboratories, dan perusahaan lainnya mengeksplorasi teknologi baru ini atau mengeksplorasi teknologi pada SAR ini. Nah, pada tahun 1974, para insinyur di JPL membentuk aliansi dengan sekelompok ilmuwan kelautan internasional yang dipimpin oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) untuk menentukan apakah satelit untuk aplikasi laut yang menampilkan SAR berbasis ruang angkasa dapat dibuat atau tidak. Kemudian pada tahun 1978 ada SEASAT, Satellite with SAT Capability, di mana SEASAT ini adalah satelit pengorbit bumi pertama yang dirancang untuk penginderaan jarak jauh lautan bumi dan memiliki SAR pertama yang diterbangkan keluar angkasa. SEASAT ini dirancang untuk mendemonstrasikan kelayakan pemantauan satelit global atas fenomena oseanografi dan untuk membantu menentukan persyaratan operasional sistem satelit penginderaan jauh. Tujuan dari SEASAT ini untuk mengumpulkan data angin di permukaan laut, kemudian suhu permukaan laut, ketinggian gelombang, gelombang internal, air atmosfer, kemudian es laut, dan juga topografi samudra. Selanjutnya, pada tahun 1979, dimulailah perkembangan terkait pengolahan sinyal digital.